3, 2, 1. Subscribe. チャンネル登録待ってるよ。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Lutfi, kelas A3 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor induk mahasiswa 2281130 122. Video ini diperuntukkan untuk tugas akhir semester mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI. Dosen pembimbing Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'ah. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslul rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Niat itu sendiri artinya menurut syara adalah menghendaki sesuatu dalam hati bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi itu yang dikatakan dengan niat. Sedangkan melafalkan niat hukumnya tetap sunnah. Hukumnya sunnah ketika melafalkan niat. Yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Jadi membasuh wajah. Ukuran wajah adalah ketika dari atas, dari tubuhnya rambut sampai ke dagu. Jadi ukuran wajah. Dari kanan ke kiri adalah dari telinga sampai ke telinga yang satunya. Maka ini termasuk ukuran wajah secara keseluruhan. Jadi kata-kata ghaslu membasuh, air harus mengalir dan wajah harus terbasuh semuanya, terkena basuhan tersebut. Yang ketiga adalah wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke kedua siku. Jadi wajibnya dari ujung tangan sampai ke kedua siku. Apabila orang yang berwudu tidak memiliki siku, maka caranya cukup membasuhnya diperkirakan dengan orang yang memang ada sikunya. Dan wajib membasuh apa saja yang ada pada kedua tangan tersebut, seperti bulu, termasuk daging yang tumbuh, yang baru, ataupun jari-jari tambahan dan kuku. Maka wajib semuanya untuk dibasuh ketika membasuh kedua tangan tersebut, karena hal-hal tersebut sudah ada dalam kedua tangan tersebut. Dan wajib hukumnya bagi orang yang berwudu menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air hingga ke bagian yang ada di bawah kuku. Maka kotoran-kotoran tersebut ini wajib dibersihkan karena dapat mencegah masuknya air ke dalam kulit yang ada di bawah kuku. Yang ketiga adalah wamashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi hal ini berlaku bagi pria maupun wanita, atau cukup mengusap sebagian rambut yang masih dalam batasan kepala. Jadi batasan wamashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Misalkan mengusap rata-rata orang yang berwudu adalah mengusap rambutnya ketika berwudu.
Rambut tersebut juga termasuk sebagian dari kepala ketika masih ada di dalam batas kepala. Jadi tidak berlaku ketika orang yang gondrong, laki-laki maupun perempuan gondrong segini misalkan, rambut tersebut ketika mengusap bagian kepala tersebut, maka diambil rambutnya lalu dibasuh seperti ini, atau diusap seperti ini dengan menggunakan air, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena rambut tersebut sudah keluar dari bagian kepala. Jadi yang boleh adalah rambut yang masih ada di bagian batas kepala. Ini misalkan di sini, terserah. Dalam mengusap tidak harus menggunakan tangan, boleh juga dengan kain lap atau sapu tangan atau lainnya. Dan boleh membasuh rambut kepala sebagai ganti mengusap. Jadi seperti halnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah membasuh rambut sebagai mengusap ganti kepala. Jadi yang dimaksud fardunya wudhu di sini adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Cuma rambut ini sebagian dari kepala, maka juga termasuk di dalamnya. Khawatir ketika ada persepsi yang menyatakan bahwa fardunya wudhu adalah mengusap rambut atau membasuh rambut. Khawatir ketika orang yang murni botak ataupun murni memang tidak tumbuh lagi, maka cara wudhunya gimana? Maka keterangan di sini mengatakan semuanya dalam artian adalah mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala adalah memang murni kepala. Rambut hanya perwakilan. Dan boleh juga meletakkan tangannya yang basah pada rambut kepala yang kemudian digerak-gerakkan. Jadi itu juga termasuk salah satu cara mengusap. Karena lafadznya di sini mashu, mengusap. Beda dengan yang tadi ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Maka membasuh kedua tangan ataupun membasuh wajah. Di sini mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Sedangkan yang kelima adalah ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi batasan wajibnya adalah dari kaki sampai ke kedua mata kaki. Dilebihkan semisal dari tengah-tengah betis maupun dari lutut ataupun sampai ke paha, itu nggak apa-apa. Akan lebih banyak, maka akan lebih baik. Hal ini jika seorang yang berwudu tidak memakai kedua muzah. Itu orang yang berwudu secara normal tidak memakai sepatu muzah. Apabila memakai sepatu muzah, wajib mengusap kedua sepatu tersebut atau membasuh kedua kaki, dan wajib membasuh apa saja yang terdapat pada kaki seperti rambut, bulu ataupun daging atau jari tambahan dalam kaki tersebut. Semisal misalkan orang yang biasa memiliki 5 jari, kemudian ada orang yang memiliki 6 sampai 7 jari, ataupun ada kaki tambahan di pinggir kaki yang lain. Itu juga wajib dibasuh. Sebagaimana permasalahan yang memang sering terjadi. Kata di sini ada 3. Yang pertama adalah apabila seseorang memiliki beberapa tangan, maka wajib dibasuh semua selain tangan yang diyakini sebagai tambahan atau muncul baru dan tidak dalam posisi tangan sewajarnya. Ini berlaku juga untuk kaki. Jadi kaki dan tangan ketika ada tambahan maka juga wajib dibasuh karena termasuk include ke tangan orang tersebut. Yang kedua adalah apabila seorang tercipta memiliki 2 kepala, maka cukup mengusap rambut dari salah satu kepala tersebut. Jadi untuk kepala maka berlaku hanya satu ketika tercipta memiliki 2 kepala. Semisal. Ataupun yang ketiga, apabila kaki seorang tidak memiliki kedua mata kaki, maka wajib membasuh kaki seukuran kaki orang pada umumnya yang memang memiliki mata kaki. Jadi sama halnya dengan tangan ataupun kaki, misalkan basuhan saya sampai mana sedangkan saya tidak ada mata kakinya, maka ukurannya adalah melihat seseorang yang memang sampai mana batasan kaki tersebut. Ataupun misalkan orang tangannya nggak ada, maka untuk membasuh tangan gimana? Karena kewajiban membasuh tangan adalah kedua tangan sampai ke kedua siku, maka cukup diperkirakan sisa-sisa yang ada pada tangan tersebut itu yang wajib dibasuh. Semisal sampai siku ya siku saja, ataupun potong sampai di sini maka cukup diperkirakan saja.
Itu yang nomor 5, tentang membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Sedangkan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi hal ini juga diwajibkan dalam hal berwudu, sesuai dengan urutan fardunya wudu yang telah ditetapkan dengan bilangan fardunya wudu. Seandainya lupa, misalkan orang yang berwudu tersebut mengerjakan fardunya secara tertib atau berurutan, maka tidak cukup atau tidak sah. Tidak sah, karena tertib di sini termasuk fardu. Dan apabila terdapat 4 orang membasuh beberapa anggota wudunya, orang yang berwudu atas izinnya, maka yang hilang atau cukup hanya hadas wajahnya saja. Jadi misal ada satu orang berwudu, cuman diwudukan oleh orang lain sebanyak 4 orang, maka berupa anggota wudunya orang yang berwudu tersebut atas izinnya yang dimaksud, maka yang hilang atau yang cukup hanya hadas wajahnya saja, sedangkan sisanya tetap wajib tertib. Karena tertib di sini termasuk fardunya wudu. Yang kedua adalah wasunanuhu asyaratu asya'ah. Sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca basmalah. Awwalahu wa aqalluha bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca basmalah pada permulaan wudu, awwalahu. Paling sedikit membaca basmalah adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka at-tasmiyah awwalahu ata biha fi athna'ihi, fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Jadi apabila meninggalkan bacaan basmalah pada awal wudu, maka boleh membacanya di tengah-tengah berwudu. Sedangkan apabila sudah selesai tiba-tiba ingat, maka tidak sunnah membaca basmalah, karena sudah menyelesaikan hal wajib, tapi yang lupa hanya perkara sunnah atau hal sunnah, maka tidak boleh lagi. Yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sampai ke pergelangan sebelum berkumur. Wa ghuslul kaffaini ilal kaw'aini qabla al-madmadah, kata di sini wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana atau wadah yang terdapat air wudhu. Walaupun bukan wadah lafaznya, pada dasarnya ketika berwudhu memakai keran, maka tetap sunnah hukumnya membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan tersebut karena kesunatan. Yang ketiga adalah wal madmadatu, berkumur. Madmadah di sini dilakukan setelah mencuci kedua telapak tangan dan sudah dianggap cukup memperoleh kesunatan berkumur dengan hanya sekedar memasukkan air ke mulut, baik ia memutar-mutarkan atau menggumurkan dalam mulutnya lalu dikeluarkan atau tidak. Tetapi kalau menghendaki yang lebih sempurna, maka setelah berkumur air dikeluarkan dari mulutnya. Jadi semisal hanya sebatas berkumur kemudian air tersebut diputar-putarkan dalam mulutnya lalu dikeluarkan atau tidak, itu tidak masalah. Tapi yang lebih baik yang dimaksud berkumur adalah dengan cara menggumurkan air tersebut, diputar-putar kemudian dikeluarkan. Yang keempat adalah wal istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Hal ini dilakukan setelah berkumur dan sudah dianggap cukup mendapat kesunahan istinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ia menghirup sekuatnya hingga sampai pada rongga hidung lalu dikeluarkan atau bahkan tidak dikeluarkan. Jadi sama saja. Apabila menghendaki yang lebih sempurna, maka air dikeluarkan dari hidung. Cara istinsyak yang benar seperti itu. Jadi masalah dikeluarkan atau tidaknya air tersebut dari dalam hidung untuk istinsyak itu terserah. Akan tapi ketika menghendaki yang lebih baik atau sempurna, maka silahkan dikeluarkan. Yang kelima adalah mashu jami'i ra'sih, mengusap seluruh batas kepala. Mengusap
seluruh kepala. Jadi yang wajib kata tadi adalah mashu ba'dhi ra'si, mengusap sebagian kepala, sedangkan sunnah hukumnya mengusap seluruh kepala atau bahkan lebih sempurna lagi ketika dibasuh semua kepala tersebut. Maka itu sunnah. Yang keenam adalah mashul udhulaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Yang keenam adalah mengusap kedua telinga. Yang dimaksud di sini adalah daun telinga baik luar maupun dalam telinga tersebut dengan air yang baru. Dengan air yang baru maksudnya di sini air yang baru diambil, bukan menggunakan basah-basahnya kepala ataupun anggota yang lain. Adapun cara sunnah mengusap kedua daun telinga adalah memasukkan jari telunjuk ke telinga bagian dalam, lalu diputar pada lipatan-lipatan daun telinga dari bawah beralih ke atas. Sedangkan ibu jari itu dilakukan membersihkan daun telinga bagian luar, dan sunnahnya lagi kedua telapak tangannya yang basah dipertemukan dengan kedua telinga biar tampak jelas merata usapannya ke seluruh telinga. Jadi seperti ini, dari bawah ke atas. Jadi telapak di sini dipertemukan dengan kedua telinga telapak. Yang ketujuh adalah wa takhlilul lihyati al-kathati, memasukkan air ke dalam atau sela-sela jenggotnya laki-laki yang lebat. Lafaz al-kathah di sini huruf kafnya boleh berharokat tiga wajah. Adapun jenggot laki-laki yang jarang-jarang atau tipis dan jenggotnya seorang perempuan, dan khuntha atau khuntha di sini adalah lafadznya artinya adalah banci, maka itu wajib untuk memasukkan air ke dalam sela-sela jenggot mereka. Jadi al-kathah. Terus yang selanjutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, mengusap sela-sela jari atau membasahi celah-celahnya baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Jadi ini sunnah hukumnya. Yang kedelapan adalah wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan atau mengedepankan anggota yang kanan atas yang kiri. Jadi mendahulukan tangan maupun kaki yang kanan daripada sebelah kiri. Adapun dua anggota badan yang kedua-duanya mudah dibasuh secara berbarengan atau bersamaan seperti dua pipi, maka dapat disucikan secara bersamaan. Jadi berhubung wajah hanya satu, maka misalkan ada persepsi pipi kan ada kanan ada kiri, maka cara membasuhnya adalah cukup dibasuh dengan secara bersamaan dari atas, karena rata-rata orang membasuh ketika berwudu membasuh wajah adalah dari atas ke bawah. Jadi pipi tidak ada seperti halnya taqdimul yumna alal yusra, seperti halnya tangan maupun kaki. Wa taharatu salasan. Yang kesembilan adalah bersuci dengan sebanyak 3 kali. Dari basuhan wajah sampai ke tangan, kepala, telinga maupun kaki, maka yang disunahkan adalah at-taharah salasan. Bersuci sebanyak 3 kali. 3 kali ini sunnah. Jadi wajibnya sebenarnya 1 kali cukup ketika memang basuhan tersebut atau usapan tersebut sudah mencukupi. Ketika tidak mencukupi maka sunnah ditambah 1. Lah berhubung genap maka sunnah lagi ditambah 1 lagi. Walaupun hakikatnya sudah sunnah di basuhan kedua, maka sunnah tetap hukumnya untuk diganjilkan. Karena hal-hal yang ganjil ini termasuk hal yang memang disukai oleh Allah. Yang ke-10 adalah wal muwalatu, atau bersambung atau susul menyusul antara membasuh anggota yang satu dengan anggota yang berikutnya. Jadi itu sunnah. Semisal tidak bersambung, semisal saya contohkan di sini, setelah membasuh wajah kemudian ingat bahwa ada sesuatu yang terlupa, entah di kamar, entah di dapur, entah di mana saja, kemudian mengambil sesuatu tersebut dulu, kemudian dilanjutkan wudunya, itu tidak masalah selama
sisa air wudhu yang di wajah itu tidak kering, maka boleh melanjutkan langsung ke basuhan berikutnya, yakni kedua tangan. Jadi bersambung ataupun basuhan yang biasa adalah dari wajah ke kedua tangan sampai ke kepala, itu sunnah. Jadi walaupun tidak bersambung, dijeda dengan hal-hal lain itu sebenarnya tidak masalah. Asalkan sisa air tersebut tidak sampai kering. Ketika sudah mengering, maka wajib dari awal lagi. Sedangkan hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan wudhu, yaitu yang biasa juga disebut dengan sebab-sebab hadas, rusaknya wudhu, ada 5 hal. Walladhi yungkidu al-wudu'a khamsatu asya'ah ma kharajah minas sabilain ayil qubul wa dubur. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul akli bisukrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'a ala janabiyyatah. Sedangkan yang terakhir adalah wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi alal jadidi. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak wudhu ada lima. Yang pertama, ma kharajah minas sabilain, sebab keluarnya sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul maupun dubur, yang mana keluar dari seorang yang telah melakukan wudhu, baik dia dalam keadaan hidup ataupun yang keluar itu jelas. Baik yang keluar itu hal yang biasa seperti air kencing dan yang lainnya, ataupun sesuatu yang jarang keluar, jarang terjadi. Kata di sini kana al kharij kabaulin wa ghaitin aw nadiran kadamin wa hasan najisan kahadhi alamithila aw tahiran kadudin. Jadi baik sesuatu tersebut keluar biasa maupun keluar sesuatu yang tidak biasa, karena di sini lafadznya adalah ma kharajah minas sabilain. Jadi sesuatu yang keluar dari kedua jalan, baik kubul maupun dubur, maka hukumnya adalah membatalkan wudhu atau dapat merusak wudhu. Yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur pada posisi di mana pantat tidak menetap. Jadi misalkan dalam keadaan bersila tetap tapi goyang-goyang, maka tidak masuk ke ini ala ghairi hayatil mutamakkini. Ketika tidur yang memang tidak goyang-goyang, menetap posisi pantat di atas tanah duduknya, maka di sini tidak dapat membatalkan wudhu. Sedangkan tidur yang lain, entah tidur berdiri, tidur telentang, tidur tengkurap, tidur apapun itu yang bentuknya tidur, maka dapat membatalkan atau merusak wudhu. Sedangkan ketika posisi pantat menetap dalam artian tidak bergeser sedikit pun, maka tidak merusak wudhu. Akan tapi bagi orang yang tidur walaupun seperti itu, tetap hukumnya sunnah untuk berwudhu kembali, atau yang lebih dikenal dengan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Sedangkan yang ketiga adalah wazawalul akli, hilangnya akal, bisukrin aw maradin, sebab mabuk ataupun sakit. Jadi maksud di sini adalah hilangnya akal, tidak sadarkan diri, baik sebab mabuk ataupun sakit atau gila atau apapun itu yang masuk dalam kategori hilangnya akal. Termasuk dalam kategori hilangnya akal yang dapat membatalkan wudhu di sini adalah pingsan yang pertama, atau pikun, ketidaksadaran pada para wali ketika sedang berzikir atau tafakkur, juga itu sudah masuk dalam konteks zawalul akli, hilangnya akal. Maka ketika hilangnya akal, maka tidak sudah merusak wudhu. Ketika sudah merusak wudhu, maka batal wudhunya, dalam artian batal. Yang keempat adalah walam surrajuli al mar'ata ala janabiyatah
bersentuhannya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan muhrimnya, walaupun perempuan itu tak bernyawa ataupun mati. Adapun dengan rajul dan mar'ah di sini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana mereka sudah sampai pada batas syahwat atau menimbulkan syahwat menurut standar urf, ukuran masyarakat pada umumnya. Keterangan lain menyatakan wanita atau laki-laki kecil yang bukan mahram dan belum disyahwati tidak membatalkan wudu jika disentuh kulitnya. Yang jadi masalah pada umur berapa anak kecil yang tidak membatalkan wudu jika disentuh. Menurut qaul sahih, anak kecil yang belum disyahwati atau sudah tidak ditentukan dengan usia, akan tapi dengan urf. Jika secara urf anak kecil sudah dianggap mensyahwati, maka disentuhnya dapat membatalkan wudu. Sedangkan menurut muqabil sahih, hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Namun usia berapa anak kecil sudah disyahwati? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah anak umur 7 tahun. Para ulama sepakat sudah dianggap mensyahwati ketika sudah usia 7 tahun. Ataupun yang kedua untuk usia 6 tahun terjadi khilaf. Ketika usia 6 tahun apakah bisa disyahwati atau tidak. Yang ketiga adalah usia 5 tahun sebelum disyahwati menurut Imam As-Sambilawini. Sedangkan yang keempat adalah usia 4 dan sebawahnya. Para ulama sepakat belum termasuk orang atau anak yang bisa disyahwati. Jadi kata di sini bersentuhnya seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kata-kata bersentuh ini lafadznya adalah lamsun. Ini bisa tersentuh maupun menyentuh. Karena ketika menggunakan lafadz masun biasanya menyentuh. Ketika menyentuh ini seakan-akan punya niatan untuk menyentuh. Karena ketika tersentuh ini beda lagi. Makanya lafadznya menggunakan lamsur rajuli al-mar'ata ala janabiyah, bersentuhannya seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jadi hal di sini baik sengaja maupun tidak sengaja tetap membatalkan wudu. Beda dengan masuk. Ketika masuk biasanya ini ada niatan untuk menyentuh. Jadi menyentuhnya tidak harus menggunakan tangan. Karena rata-rata persepsi seorang ketika menyentuh ini identik dengan menggunakan tangan. Akan tapi untuk lamsur rajul al-mar'ah al-janabiyah ini bertemunya kulit terhadap kulitnya orang lain yang bukan mahram. Khususnya adalah laki-laki dan perempuan dalam hal di sini. Sedangkan yang kelima adalah wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Adalah hal yang membatalkan wudu ialah sebab menyentuh alat kelamin anak Adam dengan bi batinil kaffi, dengan bagian dalamnya telapak tangan. Baik alat kelaminnya sendiri maupun alat kelaminnya orang lain. Miliknya seorang laki-laki maupun miliknya seorang perempuan. Baik miliknya anak kecil ataupun orang dewasa. Baik juga miliknya orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Adapun kata-kata anak Adam di sini menurut keterangan yang terdapat di sebagian redaksi matni digugurkan atau ditiadakan dengan juga ditiadakan ucapan musannif dan menyentuh lingkaran dubur anak Adam juga dapat merusak wudu menurut qaul al-jadidi. Jadi kata di sini massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu halaqati duburihi alal jadidi. Sebagian redaksi juga seperti halnya tersebut menyentuh lingkaran dubur anak Adam juga dapat merusak wudu menurut qaul jadid, sedangkan menurut qaul qadim menyentuh lingkaran dubur anak Adam tidak sampai membatalkan wudu. Jadi alal jadid di sini itu masuk dalam konteks masuk halaqati duburihi. Jadi yang di sini menyentuh farjinya anak Adam berarti kata-kata masuk di sini menyentuh menggunakan bibatunil kaffi. Yang dimaksud bibatunil kaffi adalah dalamnya atau batinnya. Bibatunil kaffi di sini telapak tangannya tidak terlihat berarti. Ketika yang terlihat di sini termasuk luarnya. Ketika jempol maka yang dimaksud bibatunil kaffi adalah ketika seperti ini, dan yang tidak terlihat maka disebut bibatunil kaffi. Apabila menyentuh farjinya anak Adam ataupun halaqati duburihi,
lingkaran tubuhnya anak Adam, tapi tidak menggunakan bibatinil kaffi, baik menggunakan ini, menggunakan kaki, tapi tetap luarnya, maka tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud di sini bibatinil kaffi, menggunakan telapak tangan, menggunakan dalamnya tapak tangan. Jadi baik alat kelaminnya sendiri, alat kelaminnya orang lain, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal ataupun sudah hidup, ini sama-sama membatalkan wudhu. Siapa yang batal? Yang menyentuh. Terkadang persepsi seseorang menyatakan bahwa ketika kita menyentuh orang yang sudah meninggal, yang sudah disucikan, baik disucikan dari sudah dimandikan dan diwudhukan, kemudian ada orang yang bukan mahramnya untuk sekedar membantu menaruh atau mengambil jenazah tersebut untuk dipindahkan ke suatu tempat, biasanya rata-rata keluarga jenazah tersebut menyatakan kalau bukan mahram jangan menyentuh, bahkan jangan sampai mendekat karena bisa membatalkan. Ini termasuk persepsi yang salah. Jadi orang yang sudah mati itu tidak memiliki hukum, atau dengan kata lain tidak akan bisa batal wudhunya walaupun disentuh siapapun, karena hakikatnya dia tidak tahu, bahkan sudah tidak bernyawa. Yang batal adalah siapa? Orang yang masih hidup, kita yang masih hidup dan menyentuh ketika kita bukan mahram. Ketika kita mahram maka sah-sah saja, kita tidak akan batal sekalipun kita punya wudhu. Misalkan kita membantu orang lain, jenazah orang lain yang bukan mahram, jelas-jelas bukan mahram dengan kita, kemudian dibantu, dan pada saat itu kita memiliki wudhu, sedangkan jenazah tersebut sudah juga diwudhukan, maka yang batal adalah yang hidup. Yang mati maka tidak batal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.